Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Pak Bayu, Pak Sono? Alhamdulillah. Baik Bu. Alhamdulillah. Pertemuan kita kali ini kita akan mengadakan praktek coaching ya Pak. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan anggota kelompok kami di sini. Saya Elisa Rahmawati dari UPTD SMP Negeri 2 Hawajuri sebagai observer. Di sebelah kanan saya ada Pak Bayu. Saya Bayu Pahlawan sebagai coach dari SDN 3 Jatan. Oke, kemudian ada saya Tarsono sebagai coach dari SD Negeri 1 Cipancu. Oke, terima kasih. Nah, jadi pertemuan kita kali ini kita akan praktek coaching. Tapi sebelumnya praktek coaching ini kita akan rekam ya Bapak, akan rekam hanya untuk keperluan program saja dan hanya disaksikan oleh fasilitator kita. Oke, tadi Pak Bayu berperan sebagai coach siapa ya? Oke, Pak Tarsono sebagai coach di sini. Nah, sebelum saya melaksanakan observasi kepada Pak Bayu selaku coach di sini, saya ada yang ingin saya tanyakan beberapa hal nih Pak Bayu. Yang pertama, Pak Bayu apakah sudah menerima lulus penilaian? Sudah ya Pak ya, sudah dipelajari semua, alhamdulillah. Kemudian di sini kompetensi coaching apa yang akan Bapak lakukan? Kompetensinya itu ada beberapa Bu ya. Yang pertama menjadi pendengar yang aktif, dan kedua yaitu kemitraan. Pendengar aktif, kemitraan, ya Pak ya. Jadi di sini Bapak ingin mengembangkan kompetensi yang pertama mendengarkan aktif, kemudian yang kedua kompetensi kemitraan. Oke. Nah, dari dua hal tersebut, bagian mana yang secara spesifik akan Pak Bayu ingin diobservasi? Saya ingin mengobservasi, yang diobservasi adalah menjadi pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif, biasanya secara spesifik ya. Betul. Pendengar aktif. Kemudian dari indikator tersebut, kira-kira seperti apa ketika kompetensi tersebut tercapai, indikatornya seperti apa? Indikatornya adalah coach dalam hal ini Pak Tarsono dapat menggali idenya ya, agar mendapatkan solusi, sehingga coaching yang saya lakukan itu dapat menjadi solusi bagi Pak Tarsono. Nah, kehadiran saya di sini membawa dampak yang baik bagi Pak Tarsono. Oke, jadi indikator ketercapaian menurut Bapak itu tadi kehadiran penuh Pak Bayu di sini, kemudian mendengarkan aktif sehingga Pak Bayu dapat menangkap kata kunci, menggali ide-ide dari Pak Tarsono sehingga Pak Tarsono dapat menemukan solusi. Oke, baik, terima kasih Pak Bayu. Kita lanjutkan ke seksi berikutnya. Mangga silakan Pak Bayu dengan Pak Tarsono. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Uno. Nah, gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Pak. Ya rada-rada kurang baik lah. Oh gitu Pak ya. Aduh, maklum cuacanya lagi ya, semalam kan habis hujan ya. Mungkin sekarang Selain cuacanya seperti itu Pak, iya. Ya saya juga lagi banyak pikiran. Oh pikiran Pak ya. Oke. Nah, begini Pak Uno ya. Sesi kita kali ini kan waktunya sedikit Pak ya. Sekarang kita mulai saja Pak ya. Kira-kira apa sih Pak tujuan pertemuan kita hari ini? Apa yang akan kita obrolkan hari ini Pak? Saya sih ingin dari obrolan kita ini Pak mendapatkan jalan keluar ya Pak ya, dari permasalahan yang saya hadapi gitu. Sehingga ya saya bisa menjadi
guru yang bertanggung jawab. Oke. Berarti Bapak ingin mencarikan solusi, Pak, ya? Memecahkan solusi, mendapatkan solusi pada pertemuan hari ini. Kalau boleh tahu apa nih, Pak? Apa masalah yang sedang Bapak hadapi? Saya ini Pak sedang banyak kerjaan ya Pak ya. Selain saya guru, saya juga ada tugas belajar. Juga saya nih lagi mendapat atau menghadapi kegiatan perlombaan yang dilakukan anak nih Pak. Dan sebentar lagi itu akan dilakukan, tapi saya bingung ya, sampai saat ini saya belum melakukan apa-apa. Sementara waktunya juga semakin hari kan semakin mepet. Jadi Pak Tarsono itu menginginkan, Pak, ya, dari berbagai macam kegiatan yang akan Bapak hadapi itu semuanya dapat terselesaikan, Pak, ya, Betul. dengan baik, sehingga tanggung jawab Bapak sebagai guru itu dapat Bapak laksanakan, Pak, ya. Kemudian juga ya tugas di luar sekolah juga Bapak bisa laksanakan dengan baik. Betul ya. sekali. Nah, jadi apa sih Pak ya situasi ideal yang Bapak inginkan? Saya sih pengennya seperti itu Pak. Jadi saya bisa melaksanakan tugas saya dengan baik, ya, ngajar, tugas belajar juga. Tapi di sisi lain juga saya pengen anak-anak itu juga bisa mengikuti lomba itu dengan baik gitu Pak. Seperti itu yang saya inginkan. Menarik sekali Pak ya. Mungkin saya juga sebagai seorang guru seperti itu Pak ya. Ketika banyak kegiatan yang ada di sekolah, tanggung jawab saya juga terbagi-bagi Pak ya. Kita sama-sama memiliki masalah tersebut Pak ya. Nah, ini menurut Pak Tarsono Pak ya, dari skala 1 sampai dengan 10, nah dengan berbagai kendala atau permasalahan yang Bapak hadapi tadi, posisi Bapak ada di angka berapa nih kira-kira Pak? Kalau kondisi sekarang Pak ya, kalau dihitung dengan angka gitu, kayaknya di posisi 4 ya Pak. 4 Pak ya? Iya. Ya itu Pak. Jadi di posisi 4 karena saya juga belum melakukan kegiatan atau langkah-langkah tertentu untuk persiapan lomba itu. Tapi saya juga melihat potensi anak gitu. Seperti itu. Oh, jadi Bapak itu menginginkan anak mengikuti lomba Pak ya, padahal mereka punya potensi yang lebih, tetapi Bapak sendiri punya pekerjaan lainnya Pak ya, seperti itu ya. Sehingga Bapak merasa sekarang ada di posisi angka 4 Pak ya. Nah, kalau ini Pak ya, sebenarnya posisi di angka berapa yang Bapak inginkan ya? Yang saya inginkan sih sebenarnya ya di angka 8 lah Pak. Gitu ya. Kalau di angka 8 itu anak-anak pasti mampu gitu. Pasti mampu. Seperti itu yang saya inginkan Pak. Karena banyak potensi, pos angka itu di posisi itu ya anak-anak saya rasa mampu. Jadi Bapak menginginkan di posisi 8 Pak ya, untuk bisa menanggung semua kegiatan tersebut Pak ya. Baik. Nah, apa ada nih Pak ya strategi yang sudah Bapak jalankan selama ini Pak? Justru itu Pak, saya bingung ya. Maksudnya dengan kondisi saya yang tugasnya semakin hari semakin abrek gitu ya, dan anak-anak juga perlombaannya harus ditangani, saya bingung. Masih bingung Bapak ya? Iya, makanya saya harus memulai dari mana gitu untuk mengurai masalah ini. Baik. Bapak mengalami kebingungan Pak ya dalam menjalankan ya tadi strategi Pak ya. Nah, Pak Tarsono ya, apakah Pak Tarsono sudah dapat mengatur waktu atau memanage waktu yang sudah Bapak jalankan selama ini Pak?
dalam mengikuti berbagai kegiatan, Pak. Mungkin Bapak apakah sudah membuat jadwal gitu, kegiatan hari ini untuk siang atau sore gitu, Pak, dalam menjalankan semuanya? Waktu itu memang saya atur ya Pak ya. Nah, tapi untuk pembimbingan kegiatan lomba itu Pak, jadi tidak kebagian. Iya. Jadi saya coba membuat jadwal, ya kan. Nah, jam sekian saya ada di sini, jam sekian saya ada kegiatan ini, ya kan. Jam sekian saya ngajar juga. Nah, sementara bimbingannya itu anak itu, ya anak kalau siang juga kan harus belajar madrasah dan lain sebagainya, kegiatan waktunya pulang dan lain sebagainya, sehingga ya kita belum menemukan gitu Pak, seperti itu. Sampai saat ini belum menemukan, Pak ya? Belum menemukan. Baik. Nah, ya ini Pak ya, gambaran saja ya, gambaran. Ketika Bapak menghadapi berbagai kegiatan yang padat seperti itu, Pak ya. Nah, apakah ada nih Pak bantuan dari pihak lain, Pak? Misal dari kepala sekolah atau rekan guru dalam membina siswa, gitu. Apakah ada? Dulu pernah Pak. Pernah. Dulu pernah. Saya kerjasama dengan teman ya Pak ya. Dibantu sama teman Pak. Nah, kegiatan-kegiatan ini kan lombanya 8 Pak. Lombanya 8 mata lomba, sementara harus dilaksanakan dalam 1 hari. Nah, dulu pernah saya dibantu dan dia minta bantuan teman Pak, betul. Rekan sejawat. Berarti dulu Bapak pernah menjalankan strategi seperti itu, ya? Pada saat kesibukan atau padat, betul pernah saya lakukan itu Pak. Nah, kira-kira apa nih Pak yang Bapak inginkan ya untuk kedepannya? Nah, mungkin Bapak punya gambaran strategi lainnya Pak selain meminta bantuan ke teman. Selain dengan teman, itu kan biasanya teman itu kan membantu ya Pak ya, membantu saya. Nah, kalau teman saya udah membantu, kemudian kita biasanya buat rapat Pak. Oh, rapat? Iya, pembagian tugas ya. Nah, di situ biasanya teman itu melakukan seleksi gitu. Nah, dari hasil seleksi itu kan muncul tuh calon-calonnya, ya kan. Nah, saya biasanya menghubungi orang tua Pak untuk mendukung kegiatan ini dari rumah, seperti itu Pak. Menghubungi orang tua, berarti setelah hasil rapat tadi dijalankan, yang sudah ketemu hasil rapatnya, berarti nanti Bapak akan menghubungi Pak ya? Iya. Menghubungi orang tua Pak ya? Oke. Apakah rencana tersebut sudah dimulai Pak? Belum. Ya. Oke, baik. Nah, kapan nih Pak rencana tersebut akan Bapak mulai? Ya, kalau bisa sih mungkin secepatnya Pak ya. Secepatnya. Karena ini lombanya kan 1 bulan lagi. Ya, hari Senin lah saya mulai. Gitu. Karena hari ini kan Minggu ya Pak ya. Hari Senin saya akan mulai, saya komunikasi di grup WA dengan teman-teman saya agar apa ya, dapat membantu saya untuk mengurai tugas saya ini, sehingga anak bisa melaksanakan atau mengikuti perlombaannya dengan baik seperti itu. Iya, siap. Nah, untuk membantu ya, mempermudah pekerjaan Pak Tarsono nih Pak ya, kira-kira siapa saja nih Pak yang akan Bapak libatkan nanti? Ya tadi Pak, selain teman, kemudian saya juga dengan orang tua. Ya. Nah, ada juga Pak dari pelatih panggilan. Kan saya nggak semuanya menguasai ya Pak untuk membimbing itu. Iya. Contoh kayak kiroah itu kan saya pasti mengambil Pak Ustadz. Nah,
ya kan, itu bisa membantu saya Pak. Berarti nanti Bapak akan memanggil Pak ya, memanggil pelatih dalam membantu atau membina siswa yang jumlahnya tidak sedikit untuk Bapak Betul. tangani semua Pak ya. Dan juga mungkin ya bantuan dari guru, ya rekan guru, dan juga memanggil kepada orang tua untuk memberitahukan Pak ya. Oke, baik. Nah, menurut Bapak nih Pak ya, apa ukuran keberhasilan dari rencana tersebut? Ukuran keberhasilan itu Pak, kalau anak-anak bisa dilakukan pembinaan atau ya, seleksi pembinaan, kemudian bimbingan dengan baik, dengan latihan baik di sekolah maupun di rumah. Saya rasa untuk ukuran menang atau kalah ya enggak jadi masalah Pak ya. Ya. Yang penting ukuran keberhasilannya saya bisa membagi waktu dengan baik, kemudian walaupun saya tidak bisa menangani masalah ini sepenuhnya, tapi dengan melalui teman-teman saya, ya kan, melalui pelatih, anak bisa dibimbing dan dibina sehingga kemampuannya bisa berkembang Pak. Saya rasa itu ukuran keberhasilan menurut saya. Baik. Oke, baik ya Pak Tersono ya. Kita berada pada sesi akhir pertemuan kita hari ini Pak ya. Nah, mari kita merefleksikan nih Pak pertemuan kita hari ini. Apa yang sudah Bapak dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Ya, saya alhamdulillah berkat bantuan Pak Bayu yang tadinya saya pikirannya ruwet nih Pak. Iya. Ya, karena kerjaannya begitu banyak, ya. Saya nggak kebayang bahwa di awal itu saya di mana anak ini pasti terlantar Pak. Betul. Tapi setelah obrolan dengan Pak Bayu, saya jadi kepikiran bahwa saya juga butuh bantuan teman saya untuk membagi tugas ini. Maka saya perlu mengadakan ya rapat kecil-kecilan, dan saya juga akan menghubungi orang tua yang anaknya sudah terpilih agar dapat bimbingan dan bantuan dari guru-guru ngajinya Pak. Saya juga mungkin akan memanggil pelatih ya Pak ya, untuk meningkatkan kemampuan anak. Itu yang saya dapat itu Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya, Bapak berarti sudah mendapatkan solusi atas masalah yang tersebut Pak ya. Betul. Nah, saya tidak sabar nih Pak untuk menunggu kelanjutannya Pak ya, perkembangannya nanti hari Senin itu seperti apa Pak ya, hasil daripada rapatnya, bantu dari rekan guru dan pelatih dan seterusnya Pak ya. Oke, nanti ketika kita ketemu lagi, saya akan bertanya ke Pak Uno tentang perkembangannya Pak ya. Siap. Nanti saya sampaikan ya Pak ya. Siap, untuk hari ini terima kasih Pak ya atas waktunya Pak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wow, luar biasa sekali ini percakapan coachingnya, sangat menarik dan menginspirasi nih dari Pak Bayu sebagai coach, begitu pula dengan Pak Tarsono sebagai coaching di sini. Luar biasa Pak Bayu. Mantap. Oke. Setelah saya amati Pak Bayu tadi pada saat Pak Bayu melakukan coaching terhadap Pak Tarsono, ada data yang berhasil saya dapatkan. Di sini Pak Bayu berhasil menjalankan alur cerita dari mulai menanyakan tujuan dari percakapan ini kepada Pak Tarsono, kemudian mengidentifikasi permasalahan situasi ideal yang Pak Tarsono inginkan seperti apa, kemudian ada rencana aksi yang akan Pak Tarsono lakukan. Di situ sudah terlihat. Kemudian ada Pak Bayu menanyakan tanggung jawab ya, tadi Pak Tarsono memberikan katanya akan dibantu dengan rekan sejawat, kemudian mengundang pelatih juga. Nah, kemudian di akhir ini luar biasa sekali Pak Bayu juga akan menanyakan refleksi dari hasil percakapan coaching tersebut ya. Alhamdulillah dari hasil percakapan Pak Bayu dengan Pak Tarsono, Pak
Pak Bayu berhasil mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif yang tadi di awal Pak Bayu ungkapkan. Ya, ini mendengarkan aktif, di situ saya melihat Pak Bayu telah berhasil melaksanakannya. Setelah ini ada lagi Pak yang ini saya tanyakan kepada Pak Bayu. Siap. Ya. Nah, dari apa yang tadi Pak Bayu lakukan dan yang menjadi indikator keberhasilan atau ketercapaian pengembangan dari percakapan positif ini apa Pak Bayu? Indikatornya adalah tadi yaitu ketika Pak Tarsono yang tadi sudah apa istilahnya itu seperti menyerah Bu ya dengan berbagai persoalan tadi, nah akhirnya mendapatkan solusinya. Nah itu intinya adalah memberdayakan potensi yang ada pada Pak Ono. Luar biasa sekali Pak Bayu ya. Betul sekali tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Bayu pada saat mengcoaching Pak Tarsono adalah memberdayakan potensi-potensi yang ada dalam diri Pak Tarsono, sehingga Pak Tarsono itu keluar ide-ide briliannya supaya akhirnya Pak Tarsono dapat tuh solusi dari permasalahan. Luar biasa sekali, kolaborasi yang wow hebat dari seorang coach dengan seorang coach. Di sini ada memberdayakan. Ya, kemudian betul sekali tadi ya, sesuai yang saya amati di sini Pak Bayu yang pertama memberikan ruang yang nyaman kepada Pak Tarsono sehingga Pak Tarsono terbuka. Kemudian Pak Bayu juga mendengarkan aktif. Pak Bayu juga memberdayakan Pak Tarsono, memberdayakan seorang coach sehingga muncullah ide-ide yang intinya dari Pak Tarsono sendiri. Ya. Mungkin tadinya Pak Tarsono ini karena ruwet pikirannya belum terlihat, tapi pada saat di-coaching oleh Pak Bayu akhirnya keluarlah. Itu disitulah Pak Bayu berhasil menggali potensi yang ada dalam diri Pak Tarsono. Ya. Luar biasa sekali Pak Tarsono ini sangat menginspirasi bagi saya. Kemudian selain yang tadi sudah dikembangkan oleh Pak Bayu, kompetensi-kompetensi ada lagi yang ingin dikembangkan selain yang tadi sudah dikembangkan. Ya, tentang kehadiran penuhnya Bu ya. Jadi dalam menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Ono itu, saya berusaha meningkatkan kompetensi kehadiran, baik jiwa raga saya itu seluruhnya untuk mendengarkan Pak Tarsono yang sedang di-coaching. Luar biasa sekali. Jadi Pak Tarsono itu Pak Bayu ini yang dikembangkan kehadiran penuh. Seluruh jiwa dan raga fokus kepada Pak Tarsono. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Jadi saya dapat pelajaran berharga ini dari Pak Bayu, Pak Tarsono tentang bagaimana coaching yang memberdayakan. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Tarsono dan Pak Bayu. Alhamdulillah. Terima kasih. Akhirnya kita di penghujung acara. Alhamdulillah kita semua berhasil telah melaksanakan praktek baik ini. Semoga dengan adanya praktek baik ini kita bisa mendapatkan manfaat. Terima kasih atas kehadirannya Pak Bayu, Pak Tarsono. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Waalaikumsalam. Sehat semuanya? Alhamdulillah Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah ya kita bisa ketemu, ngobrol. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan solusi pembelajaran yang terbaik ya Pak Sofi ya. Betul sekali. Baik, sebelum kegiatan dilaksanakan percakapan coaching ini, saya perkenalkan ya, saya Tarsono dari STMI 1 Cipancuk. Ibu. Saya Iris Parisa Rahmawati dari SMP Negeri 2 Hawagelis. Pak. Dan saya Bayu Pahlawan dari SD 3 Anjatan. Ya,
Terima kasih, sesi perkenalan sudah. Nah, pada kegiatan hari ini saya akan mengamati ya pertandaan izin antara Ibu Elis Parisa sebagai coach ya posisinya, kemudian Pak Bayu sebagai coach. Baik. Dalam hal ini saya bertindak sebagai observer atau mengamati percakapan Bapak dan Ibu. Tentu memastikan bahwa percakapan alur tirtanya apakah sudah terpenuhi atau belum. Jadi ya, dan khusus untuk Ibu Elis, saya selama nanti Ibu berkomunikasi atau melakukan percakapan, saya akan menanyakan. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Jadi ya, yang pertama tentu saya menyampaikan ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya sampaikan berkenaan dengan sesi tanya jawab atau sesi coaching kali ini. Untuk Ibu Elis, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching ini? Oke, baik Pak Tarsono. Di sini dalam percakapan coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, di mana saya dalam mendengarkan aktif tersebut bisa mendapatkan kata kunci sehingga saya dapat memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Bayu. Seperti itu, Pak. Berarti yang Ibu ingin perkembangkan dari 3 kompetensi coaching ini berarti mendengarkan aktif. Ya. Nah, secara spesifik Bu, dari mendengarkan aktif itu apa sih yang Ibu ingin dapatkan? Oke, dari mendengarkan aktif, terutama sayanya sendiri ya Pak, dengan kehadiran penuh saya sehingga saya dapat menyimak dari percakapan Pak Bayu, sehingga dari percakapan tersebut saya akan mendapatkan kata kunci sehingga saya dapat menanyakan pertanyaan berbobot sehingga Pak Bayu nantinya akan dapat menemukan solusi-solusi atas permasalahannya tersebut. Baik. Berarti yang Ibu ingin kembangkan adalah mendengarkan aktif. Dengan mendengarkan aktif, Pak Bayu merasa nyaman sehingga dapat mengungkapkan ide-idenya ya Bu ya. Oke. Sebenarnya indikator ketercapaian dan tujuan pengembangannya apa yang Ibu inginkan? Indikatornya ketika saya dapat menerapkan alur tirta di sini Pak. Dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanya jawab. Dari situ saya dapat menyimpulkan bahwa percakapan ini semuanya dapat terlaksana semua sehingga apa yang diinginkan tercapai. Luar biasa Bu ya. Berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah mendengarkan aktif. Kemudian kompetensi yang dikembangkannya dengan mendengarkan aktif, Ibu mendapatkan ide-ide dari coach karena merasa nyaman ya. Selanjutnya mangga Ibu kami persilakan untuk melakukan sesi coaching bersama Pak Bayu. Dipersilakan. Terima kasih Pak Tarsono. Ya, Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Kita kan ini ada pertemuan ya Pak, singkat, waktunya nggak lama. Kira-kira nih Pak Bayu, apa sih yang ingin diharapkan dari pertemuan atau percakapan kita kali ini? Jadi begini Bu ya, di kelas saya itu terdapat beberapa siswa saja yang sering tidak fokus saat belajar Bu. Nah itu masalah yang terjadi di kelas saya Bu. Saya ingin membicarakan tentang ini. Oke, jadi permasalahan yang dialami atau yang ditemui Pak Bayu adalah pada saat pembelajaran anak tidak fokus ya Pak. Betul. Oke, nah kira-kira Pak Bayu situasi ideal seperti apa sih yang Pak Bayu inginkan? Atau percakapan atau pembelajaran yang fokus itu yang seperti apa menurut Pak Bayu? Kalau yang saya harapkan ya situasi ideal tersebut ya seperti KBM yang berlangsung itu dilaksanakan oleh seluruh siswa Bu. Setiap tahapan dari mulai pembukaan, inti dan penutup siswa mengikuti semuanya. Tidak ada yang ribut, tidak ada yang ngobrol dengan temannya seperti itu. Oke, ya. Jadi menurut Pak Bayu situasi ideal ketika
fokus ikut pembelajaran, anak-anak mengikuti dari tahapan awal sampai akhir dasar 3 itu. Kalau boleh tahu nih Pak Bayu ngajar kelas berapa? Saya di kelas 6. Oh di kelas 6 ya, oke. Berarti sekitar usia anak-anak itu 12 tahun ya memang. Ya sekitar itu, rata-rata 12 Iya, tahun. ya. 11 tahun. Oke. Nah, menurut pengamatan Pak Bayu nih selama ini, kalau boleh dinilai dari level 1 sampai 10, situasi sekarang ini kira-kira ada di level berapa Pak Bayu? Kalau menurut saya sih, saya sekarang berada di posisi 6. Posisi 6 ya Pak Bayu. Kalau harapan Pak Bayu sendiri pengennya? Ya pengennya mencapai angka 9 atau bahkan 10 kalau bisa. 9 atau 10 ya, sehingga dalam angka tersebut menurut Pak Bayu itulah situasi ideal yang Pak Bayu harapkan pada saat pembelajaran di kelas. Betul sekali. Oke. Nah, selain itu kira-kira menurut Pak Bayu apalagi nih fokus pembelajaran itu seperti apa? Selain anak-anak mengikuti pembelajaran dari pembukaan, inti sampai penutup sampai selesai. Ya, fokus pembelajaran yang saya maksud itu siswa hadir di tengah-tengah kelas itu, pikirannya, raganya semuanya. Jadi ketika berdiskusi kelompok mereka aktif dengan terlihat seperti menyenangkan seperti itu. Jadi tidak terbebani dengan instruksi dari guru, mereka nyaman-nyaman aja belajar itu. Oke, berarti situasi idealnya anak-anak fokus, nyaman, dan hadir sepenuhnya di kelas ya. Pikirannya tidak ngawang-ngawang. Iya, seperti itu. Iya. Oke, seperti itu. Nah, untuk mencapai ke arah sana, adakah strategi yang bisa dilakukan oleh Pak Bayu? Mungkin saat ini saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi, bagus sekali itu Pak. Pembelajaran berdiferensiasi seperti apa Pak? Ya, yang paling mudah yaitu mengenal gaya belajar siswa itu ya, yang auditori, yang visual seperti itu ya. Mungkin saya akan mendiferensiasi konten dulu. Itu yang paling banyak digunakan. Konten dulu. Supaya anak-anak kan ada yang bisa melihat video, ada yang sukanya lihat poster aja, ada yang sukanya gerak ke sana ke sini. Oke, berarti sesuai kebutuhan belajar murid-murid ya Pak ya. Begitu bagus sekali Pak Bayu, luar biasa. Nah, selain pembelajaran berdiferensiasi, adakah strategi lain yang akan Pak Bayu lakukan? Mungkin saya akan menyisipkan ice breaking ke dalam setiap materi pembelajaran. Oke ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi, ice breaking, itu bagus sekali. Bisa saya contoh itu nanti pada saat saya di kelas. Selain itu ada lagi? Kemungkinan saya akan menyisipkan ya Bu ya, permainan-permainan yang edukatif sifatnya tuh untuk pembelajaran di kelas, sehingga siswa itu belajar tanpa merasa seperti tertekan. Siswa belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain ya Pak, karena memang masanya anak-anak itu masa bermain ya Pak. Luar biasa sekali Pak. Berarti di sini Pak Bayu menyisipkan ice breaking, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada permainan-permainan edukatif. Luar biasa. Itu rencana Pak Bayu. Oke, yang ingin saya tanyakan Pak, apabila rencana tersebut menurut Pak Bayu kurang berhasil, adakah rencana lain yang ingin Pak Bayu laksanakan? Mungkin rencana terakhir yang saya gunakan yaitu ketika semuanya gagal Bu ya, saya akan melakukan kunjungan rumah Bu ya, ke orang tua, ingin menanyakan mungkin ya apakah ada latar belakang permasalahan yang terjadi di rumah sehingga siswa itu merasa tidak semangat atau tidak termotivasi, susah fokus, suka mengganggu temannya, tuh ada masalah apa? Oke, wah luar biasa sekali Pak Bayu. Jadi di samping Pak Bayu punya plan A, ketika plan A itu tidak maksimal oleh Pak Bayu dilaksanakan, Pak Bayu sudah punya plan B. Oke, luar biasa sekali Pak Bayu strateginya. Nah, kemudian kira-kira nih strategi Pak Bayu tadi kapan nih akan segera dilaksanakan?
Secepatnya Bu ya, kalau bisa sih mulai besok saya akan melaksanakan tahapan tersebut. Oke, jadi mulai besok ya Pak ya, Pak Bayu ingin menerapkan rencana aksi Pak Bayu tersebut. Nah, di sini Pak Bayu besok akan menerapkan rencana-rencana Pak Bayu yang akan diinikan di kelasnya. Kira-kira ada tidak yang bisa mengingatkan Pak Bayu terhadap komitmen Pak Bayu atau membantu Pak Bayu dalam melaksanakan rencana Pak Bayu tersebut? Nah, ya. Mungkin saya akan meminta bantuan rekan Bu ya, barangkali punya ide-ide brilian apa tentang tadi pembelajaran berdiferensiasi, tentang ice breaking terbaru Bu. Mungkin saya akan melibatkan rekan tersebut Bu. Dan juga bisa bertanya ke kepala sekolah yang punya pengalaman yang banyak. Sungguh-sungguh hebat sekali nih Pak Bayu, idenya brilian ya. Tadi yang bisa membantu Pak Bayu berkomitmen akan melancarkan rencana tersebut adalah kepala sekolah, rekan, sejawat ya Pak. Oke, nah kira-kira setelah melaksanakan rencana tersebut atau melakukan percakapan ini, apa yang Pak Bayu rasakan? Ya saya merasa lega Bu, dan juga nyaman ya ketika masalah tadi sudah mendapatkan jawabannya, solusinya. Oke, alhamdulillah Pak Bayu dari percakapan yang singkat ini akhirnya Pak Bayu dapat menemukan solusi dari permasalahan Pak Bayu. Oke, terima kasih Pak Bayu. Saya jadi tidak sabar nih ingin mendengarkan progres Pak Bayu selanjutnya. Ya. Bagaimana Pak Bayu setelah menerapkan strategi dari Pak Bayu tersebut. Ya. Oke, terima kasih Pak Bayu. Alhamdulillah percakapan kali ini kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Ibu Elis sama Pak Bayu. Saya melihat dari percakapan coaching tadi ya, Ibu melakukan percakapannya bebas dari penilaian dan asumsi. Yang Ibu kembangkan juga mendengarkan aktif ya, itu juga benar. Nah, di sini sehingga tahapan tirtanya ini ya berjalan dengan baik. Saya lihat ada tujuan, kasih, ya, rencana aksi dan juga tanggung jawab yang disampaikan Ibu. Dari percakapan yang Ibu lakukan tadi, apa yang sudah Ibu dapatkan? Oke. Dari tadi kompetensi yang saya kembangkan kan mendengarkan aktif ya Pak. Dari mendengarkan aktif tersebut, akhirnya saya dapat kata kunci dari Pak Bayu sehingga saya dapat menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Bayu muncullah ide-ide kreatifnya, ide-ide yang luar biasa sehingga Pak Bayu bisa menemukan solusi atas permasalahannya tersebut. Baik. Ya. Saya juga mengamati Ibu dari tahapan bertanya juga Ibu bagus sekali ya identifikasi masalahnya dalam Ibu juga menyampaikan pertanyaan yang berbobot dari kegiatan Ibu mendengarkan aktif ini. Nah, dari yang Ibu sampaikan itu saya dapat tahapannya sehingga kompetensi yang dikembangkan juga terarah sehingga Pak Bayu mendapatkan ide-ide terbaiknya. Ibu sendiri perasaannya bagaimana Ibu setelah melakukan coaching ini? Alhamdulillah setelah melakukan coaching dengan Pak Bayu akhirnya saya bisa, yang pertama ya Pak, dari ini saya bisa menyimpulkan bahwa dari coaching ini alur tirtanya tercapai sehingga indikator ketercapaiannya terpenuhi. Kemudian di sini kami menerapkan kemitraan sehingga Pak Bayu merasa nyaman, saya merasa nyaman, akhirnya muncullah keterbukaan tersebut. Luar biasa. Selamat ya Ibu. Terima kasih Pak Bayu. Mudah-mudahan ide-ide briliannya bisa segera dieksekusi
gitu ya. Iya, siap. Terima kasih. Kita tutup sesi coaching ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Ono? Alhamdulillah sehat. Bu Elis? Alhamdulillah baik Pak. Oke, kita sebelumnya ya, saya akan menjelaskan bahwa hari ini kita akan mengadakan observasi coaching ya. Oke, sebelumnya saya akan membuat rekaman terhadap kegiatan kita hari ini ya. Untuk itu, mari kita memperkenalkan diri pada masing-masing gitu ya. Baik, saya Bayu Pahlawan dari PT DSN 3 Anjatan bertindak sebagai observer ya. Kemudian Saya Tarsono dari SD Negeri 1 Cipancuk bertindak sebagai coach. Saya Elis Palisa Rahmawati. Di sini saya sebagai coaching. baik ya. Itu tadi kelompok kami ya. Kemudian ini untuk Pak Tarsono, ya. Bapak sekarang bertindak sebagai coach ya. Baik. Oke ya. Bapak sudah menerima rubrik penilaian coaching? Sudah ya. Oke ya. Baik, nanti saya akan mencatat ya, dimulai dari pra supervisi ya, bagaimana ya, kemudian observasi ketika Bapak melakukan coaching, dan pra percakapan bagaimana, pasca percakapan bagaimana ya. Baik. Nah, sebelumnya nih Pak Ono ya, saya ingin bertanya kepada Pak Ono, kompetensi coaching yang mana yang Bapak ingin kembangkan pada hari ini? Saya ingin mengembangkan pertama kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Saya membuat seni Ibu Elis, saya pengen sepenuhnya hadir ya Pak ya. Betul. Yang kedua, ya saya pengen mendengarkan secara aktif ya, dengan baik, agar saya dapat menggali ide-ide yang terbaik dari Ibu Elis. Nah, dari kedua kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, Pak ya. Nah, sekarang bagian kompetensi mana nih, Pak yang ingin Bapak diobservasi pada hari ini, Pak? Saya pengen bagian mendengarkan aktif itu atau dengan baik itu, yaitu bagian itu yang mungkin perlu diamati ya Pak. Baik. Nah, dari kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, Pak ya, apa sih Pak indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan tadi, Pak? Indikator yang saya capai yaitu dengan saya mendengarkan dengan baik atau aktif, maka saya coach ini merasa nyaman sehingga dapat menggali ide-idenya, sehingga permasalahannya mendapatkan solusi. Betul. Ya, sehingga si coach ini mendapatkan solusi dari permasalahan. Itu yang saya capai. Jadi tujuannya adalah pada akhirnya coach dalam hal ini Bu Elis mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi, Pak ya. Oke, baik Pak ya. Nah, itu beberapa pertanyaan yang sudah saya tanyakan ke Pak Ono. Mangga untuk waktu dan tempat, saya persilakan untuk melakukan sesi coaching, Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bayu. Assalamualaikum Ibu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Hanya ini sedikit galau saya Pak sebetulnya. Kenapa Ibu? Iya, jadi Boleh Ibu, kita ngobrol-ngobrol lah kan itu ya. aduh, terima kasih sekali Pak Tarsono sudah menyediakan waktunya. Jadi gini Pak, sebetulnya yang bikin saya galau itu, ini kan anak-anak ini selesai melaksanakan PTS Pak. Betul. Iya. Dan biasanya kalau di sekolah itu kan setelah PTS itu ada jeda PTS, ada kegiatan atau perlombaan antar kelas, porak dan porseni. Kebetulan di sekolah saya ini ada porseni Pak. Porseninya itu ada lomba paduan suara, ya paduan suara yang timnya itu melibatkan satu kelas.
hanya yang bikin saya galau kemarin, ada anak yang laporan ke saya, ternyata anak perempuan siswa saya. Kebetulan kan saya itu wali kelas ya Pak, wali kelas kelas 9. Ada yang laporan ke saya, "Ibu gimana Bu, ini kan mau lomba, tapi anaknya yang laki-laki susah sekali diajak untuk latihan. Ketika ayo kumpul latihan, anak-anak ternyata pulang Bu." Seperti itu Pak. Nah, kata saya ke anak-anaknya, "Oke, nanti Ibu yang sampaikan di grup wali kelas," seperti itu. Nah, kenyataannya setelah saya sampaikan, saya mengajak anak-anak, "Ayo nak, pulang sekolah kita latihan untuk persiapan mengikuti porseni." Ternyata ya hanya 1-2, terutama anak laki-laki sih Pak. Seperti itu. Besoknya kejadian lagi, anak-anaknya ngadu lagi ke saya. Itu Pak yang bikin saya galau. Ya, jadi ibu ada masalah di semangat dan kekompakan anak-anak ya Bu ya, Betul. dalam rangka menghadapi perlombaan orang. Betul. Nah, setelah PTS Betul. ini biasanya setiap kelas itu kan berpartisipasi ya Bu ya, Betul sekali. tapi ada kendala di semangat anak-anak. Iya. Ibu kalau boleh saya tahu dari obrolan ini nih, apa sih yang ingin ibu dapatkan? Ya, harapan saya setelah kita melakukan percakapan ini, saya mendapat solusi Pak, supaya bagaimana ya anak-anak nih bisa semangat kekeluargaan, kekompakannya lagi itu muncul seperti itu. Iya, itu harapan saya Pak, supaya saya nggak galau lagi dan anak-anak bisa ikut lomba seperti itu. Jadi tujuan dari obrolan kita ini, ibu mengharapkan bahwa anak-anak ini timbul kekompakannya, semangatnya, sehingga dalam rangka mengikuti atau berpartisipasi di porak ini bisa berjalan dengan Bisa baik. berjalan, iya. Ibu kalau boleh saya tahu, kondisi sekarang ini anak-anak kira-kira di posisi berapa ya? Kan kalau boleh saya urutkan antara 1 sampai 10, kira-kira sekarang ini posisi awalnya di posisi berapa anak-anak? Oke, kalau saya melihat itu sekarang ini kondisi anak-anak saya itu, tapi tidak semua ya Pak, karena kan tidak hanya sebagian saja lah. Kalau anak perempuan sih sudah oke Pak, untuk kompakannya ini ada di posisi 8 lah ya kalau saya nilai. Tapi ada sebagian anak laki-laki yang memang ya namanya anak-anak SMP Pak, rada-rada susah kalau dewet kalau kata orang. Ya ada di posisi 6 seperti itu. Iya. Kalau saya bisa ini ada di skala ini. Berarti kondisi anak-anak ini nggak merata ya Bu ya? Tidak merata. Untuk sebagian besar perempuan di anak 8 sudah Betul, bagus, sudah bagus. tapi kendalanya di laki-laki. Iya. Sementara untuk persiapan lomba ini butuh kekompakan. Butuh kekompakan satu kelas. Kalau boleh saya tahu, ibu itu menginginkan di angka berapa sih? Kalau yang saya inginkan ini sebetulnya situasi yang saya harapkan idealnya itu anak-anak kompak semua Pak, satu kelas. Kompak semua satu kelas sehingga kelas saya itu bisa mengikuti, kita bisa latihan, ada waktu buat latihan, kompak semuanya akhirnya bisa mengikuti lomba tersebut. Ya semuanya harapan saya sih ada di angka 8 Pak. Karena sebelumnya juga ketika ada lomba antar kelas juga, hanya ini guru mapel drama bahasa Sunda, anak-anak saya tuh kompak Pak, dan ternyata paling bagus pagelaran dramanya daripada kelas-kelas yang lain. Berarti kan mereka itu sebetulnya bisa gitu kan. Jadi saya optimis di angka 8 tersebut saya akan tercapai seperti itu. Jadi kalau melihat dari cerita ibu, berarti di kelas ibu itu pernah jadi kelas favorit ya Bu ya? Ya. Yang menjuarai pagelaran tadi ya. Betul. Itu menunjukkan pernah ada kekompakan, hanya sekarang ada kendala di Betul. kekompakan. Betul. Nah, ibu
strateginya untuk mewujudkan kekompakan dan semangat anak-anak, apa yang dilakukan? Biasanya Pak, yang sudah saya lakukan ini melaksanakan pembinaan ya, karena kan saya juga ngajar ya. Pada saat jam ngajar tersebut biasanya saya melakukan pembinaan bagaimana menerapkan pemahaman terhadap anak-anak, pentingnya bekerja sama, pentingnya berkolaborasi, meningkatkan rasa kekeluargaan sehingga tujuan bersama dapat tercapai, seperti itu. Berarti memberikan pemahaman yang lebih mendalam ya. Selain memberi pemahaman, apalagi yang itu bisa ya, untuk meningkatkan rasa kekompakan, rasa kekeluarganya terbangun juga, biasanya saya mengadakan pertemuan-pertemuan di yang sifatnya non formal, di luar acara biasa ya Pak ya, di sekolah kita biasa sharing, ngumpul di mana ya, sederhana sifatnya, hanya yuk kita ngeruncak bareng atau ngumpul di mana atau main di mana, seperti itu, sehingga mereka itu ada rasa oh iya yuk kebersamaan itu seperti apa. Dan kalau ada temannya yang sakit, biasanya kita adakan urunan Pak, pakai uang kas, kita jenguk bareng-bareng, seperti itu. bagus sekali itu, Bu. Ibu tadi menyebutkan bahwa kegiatan kumpul bareng ya kan, kemudian menjenguk teman yang sakit, itu ibu sudah menanamkan arti keluarga. Itu bagus sekali. Selain menanamkan arti pentingnya keluarga, ibu juga tadi menanamkan kepedulian terhadap sesama. Ini bagus Bu, bagus sekali kalau diterapkan ini. Nah, selain memberikan pemahaman, menjelaskan pentingnya arti keluarga dan mengembangkan kepedulian, itu apa lagi yang ibu lakukan supaya kekompakan anak-anak ini timbul kembali? Ya, biasanya saya melakukan pendekatan secara personal. Kadang kan ada anak barangkali punya masalah dengan temannya nih, sehingga nggak mau kerjasama. Dan kadang ada anak yang namanya masalah lo pasti ada, kata anak gaul mah bahasanya selek katanya ya, lagi selek sama temennya, jadi kalau misalkan bareng-bareng nggak mau. Biasanya saya gengsi seperti itu. Biasanya saya melakukan pendekatan secara personal di sini. Diajak ngobrol lah si anaknya dari hati ke hati, ini kenapa sih nggak mau bareng-bareng dengan temennya, seperti itu. Jadi dengan ibu pendekatan seperti tadi, anak merasa oh orang tua saya hadir, dapat perhatian ya Bu ya. Bagus sekali. Ibu selain perhatian, bentuk ibu perhatian ibu ke anak-anak itu apa lagi? Oh iya Pak, saya jadi kepikiran. Selain itu, saya juga biasanya ngajak bestie-nya nih ngobrol. Kan biasanya nih suka punya bestie punya soulmate-nya. Nah, soulmate-nya saya ajak ngobrol juga Pak. Kan biasanya kadang kalau sama guru walaupun sama wali kelas masih ada rasa sanggup ya. Tapi kalau sama teman dekatnya mah lebih terbuka. Nah, biasanya saya ajak ngobrol bestie-nya. Coba tolong tanya ini ke si A, kenapa sih seperti ini? Kenapa sih nggak mau latihan gitu Pak. Bagus. Jadi pendekatan ibu ini sangat luar biasa. Saya melihatnya memberikan pemahaman, menjelaskan pentingnya keluarga ya. Kemudian ibu juga mengajarkan tentang sikap sosial, peduli ya kan. Kemudian ibu juga memberi perhatian khusus ya dengan anak-anak. Ibu juga ngobrol dengan teman terbaiknya. Betul. Sehingga apa masalah yang menjadikan halangan untuk saling bersama itu bisa hilang, terpecahkan. Ya, betul sekali. Ibu selain rencana-rencana itu yang ibu lakukan, apa lagi?
Selain itu, saya akan mencoba menghubungi orang tuanya. Komunikasi, ya. Yang terpenting sih mencari tahu. Walaupun kita memang sebagai wali kelas kan setidaknya mengetahui karakter anak-anak seperti apa, tapi dengan mengajak orang yang tinggal satu rumahnya itu akan lebih tergali informasinya. Barangkali memang di rumahnya ini lagi ada masalah, ya entah masalah dengan kakaknya atau adiknya atau di rumahnya, sehingga menjadi anak itu biasa kalau bikin bad mood di sekolah, sehingga kalau ada masalah anak itu cenderung diam seperti apa. Itu sih Pak yang ingin saya gali dari orang tua atau keluarga. Bagus sekali Ibu dengan membangun komunikasi dengan orang tua, ya Ibu jadi tahu ya Bu ya, Betul, latar belakang anak, sehingga Ibu mengetahui solusi yang terbaiknya. Betul. Baik, Ibu hebat sekali ini Ibu, ide-ide Ibu. Jadi saya nggak sabar. Kira-kira kapan Ibu akan dilakukan? Oke, rencananya itu karena besok saya ini di kelas lain Pak, ada jamnya, mungkin lusa Pak baru saya eksekusi. Pertama memang jam pembinaan wali kelas di situ akan saya manfaatkan untuk melakukan atau mengeksekusi rencana-rencana. Baik, berarti lusa ya Bu ya? Lusa ya. Nah, untuk menguatkan komitmen Ibu itu kira-kira ada nggak yang bisa mengingatkan atau membantu Ibu untuk melaksanakan ini? Oke, yang pertama yang akan membantu saya di sini ya anak-anak yang aktif itu saya sebelumnya ini akan menceritakan atau berbagi plan gitu ke teman-teman untuk membantu saya mengingatkan. Kemudian saya juga akan mengajak atau berkolaborasi Pak dengan teman sejawat saya, rekan sejawat saya, akan membantu saya melaksanakan rencana tadi. Selain dari internal kita kelas juga, tapi saya akan menggait teman saya yang kebetulan memang beliau ini guru seni, untuk saya jadikan pelatih juga untuk persiapan anak-anak ikut lomba. Itu akan membantu saya sekali. Bagus sekali Bu ya. Jadi selain Ibu akan minta bantuan dengan teman-temannya ya, teman-teman terbaik untuk menjembatani kegiatan ini, Ibu juga berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membantu mewujudkan kegiatan ya perlombaan itu agar hasilnya maksimal ya. Hasilnya maksimal ya. Bagus Saya sekali. mau minta bantuan beliau ini coba melatih anak-anak saya seperti itu. Ibu, saya pengen tahu perasaan Ibu dari tadi, dari awal menceritakan, kemudian Ibu menyampaikan tujuan, ya, sekarang merencanakan dan mengeksekusi. Sekarang perasaan Ibu bagaimana? Alhamdulillah Pak, ternyata setelah saya ngobrol nih dengan Pak Karsono, ya kepikiran tadi strategi apa yang bakal saya laksanakan seperti itu. Alhamdulillah. Jadi perasaan saya sekarang ini plong Pak, nggak galau lagi. Iya. Sehingga saya semakin bersemangat ini, pengen segera ketemu dengan anak-anak dan eksekusi kegiatan yang akan saya lakukan. Luar biasa. Terima kasih sekali Pak Karsono, Sama-sama. sudah membantu saya. Saya jadi nggak sabar nih Bu. Jadi Ibu besok lusa ya, Lusa, Ibu lusa betul. itu akan mengeksekusi, kemudian perlombaannya akan segera dilaksanakan. Betul. Jadi boleh nanti Ibu menginformasikan ke saya gitu. Oh baik Pak. Apa namanya perkembangannya ya Bu ya. Baik, Jadi baik. saya nggak sabar nih Bu. Siap. Untuk Nanti progresnya sama-sama. seperti apa, saya nanti akan ceritakan lagi ke Pak Karsono. Oke. Terima kasih Ibu. Sami-sami Pak Karsono. Mudah-mudahan kita senantiasa membuat anak-anak kita merasa nyaman dan selalu kompak ya Bu ya. Siap Pak Karsono. Terima kasih Bu. Mangga Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih untuk Pak Karsono dan Bu Elis yang sudah mempraktikkan coaching ya. Oke. Berikutnya yaitu setelah
hasil coaching tadi, ya, saya telah mengobservasi jalannya proses coaching. Kemudian khusus untuk Pak Tarsono ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya tanyakan ya ke Pak Ono. Pada saat proses coaching tersebut berlangsung, ya, nah, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tersebut, Pak? Ya, indikator ketercapaiannya itu Pak, pada saat Elis menyampaikan ide-ide dan gagasannya sehingga menjadikan solusi atas permasalahannya. Itu ide-ide keberhasilannya di situ. Baik. Nah, berarti tadi saya lihat juga Pak Tarsono itu sudah mampu menggali ide-ide dari Ibu Elis, sehingga Ibu Elis itu sudah mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut, Pak ya. Oke. Nah, berdasarkan hasil observasi yang saya amati tadi, ya, masalah yang dihadapi Ibu Elis yaitu mengenai kekompakan, Bu ya. Kekompakan anak laki-laki yang kurang dibandingkan dengan anak perempuan untuk mengikuti latihan paduan suara, ya. Oke. Melalui pendekatan yang baik, ya, Pak Tarsono tadi sudah membuat suasana cair, ya, sehingga Ibu Elis itu merasa menjadi lebih terbuka lagi, ya. Kemudian sesuai dengan alur Tirta, dimulai dari menanyakan tujuan, identifikasi masalah, ya, rencana aksi dan tanggung jawab, Pak Tarsono sudah melalui itu semua. Kemudian tadi juga Pak Tarsono mampu nih menggali potensi atau ide yang berasal dari Ibu Elis sendiri, yaitu tadi sudah akan diadakan pembinaan ke siswa, Bu ya, instruksi dari WA Group, pertemuan non formal, ngerujak bareng seperti itu, Bu ya, pendekatan personal termasuk mendekati teman dekatnya terlebih dahulu, Bu ya, dan terakhir yaitu komunikasi dengan orang tua. Itu adalah rencana-rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Ibu Elis untuk mendapatkan solusinya, Bu ya. Oke. Baik ya, berarti Pak Tarsono itu sudah bagus nih Pak. Bapak sudah bebas dari penilaian dan asumsi. Jadi semuanya Bapak itu hanya mengarahkan saja sifatnya Ibu Elis untuk memetakan masalah dan juga mencari solusi. Oke, baik-baik. Nah, untuk Pak Tarsono berdasarkan kompetensi coaching itu kira-kira ya Pak ya, kompetensi apa lagi sih Pak yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin merasa hadir ya. Jadi merasa hadir sepenuhnya sehingga saya bisa merasakan dan mendengarkan dengan aktif dan baik sehingga Ibu Elis ini merasa nyaman dan dapat dengan baik mengeluarkan ide-ide terbaiknya. Seperti itu yang saya pengen kembangkan. Oke, baik. Jadi setelah tadi Bapak sudah mengembangkan yaitu kompetensi pendengaran yang aktif ya, sehingga Bapak dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot dan Ibu Elis sudah ya, sebenarnya tadi sudah bagus ya Bu ya, sudah mendapatkan solusi atas masalahnya. Sekarang Pak Tarsono ingin meningkatkan kompetensi di mana yaitu kehadiran penuh. Nah, itu ya. Oke, kita sudah berada pada ujung sesi pada observasi hari ini ya. Oke, untuk Pak Tarsono nanti lebih semangat lagi dalam menjadi coach ya. Kemudian Ibu Elis nanti agar mempraktikkan ya ide-ide yang sudah ditemukan tadi. Untuk apa Bu? Lusa Bu ya? Lusa baik. Oke, nah oleh karena itu semoga semuanya sukses ya untuk Pak Ono dan Ibu Elis. Pak Bayu, terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.